911, where's your emergency? A man is trying to break into my house. I'm all alone. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Di Amerika Serikat, nomor telepon 911 atau bahasa kerennya 911 merupakan layanan terpadu yang ditangani oleh bagian khusus di kepolisian yang mempunyai database lengkap dari penduduk. Si operator bisa menghubungi polisi secara langsung atau rumah sakit sesuai pertolongan yang dibutuhkan oleh penelpon. Kali ini, 25 merangkum film The Call tahun 2013 yang mengisahkan si operator 911 yang diperankan apik oleh Halle Berry. menghadapi psikopat yang menculik gadis remaja. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Jordan, seorang operator 911. Malam itu, Jordan mendapat telepon dari seorang gadis remaja, yaitu Leah Templeton. Leah menelpon 911 karena ada seorang pria yang menerobos masuk ke rumahnya. Sementara Leah sedang sendirian di rumahnya. Karena panik dan polisi pun datangnya 10 menitan lagi, Jordan menyuruh Leah untuk sembunyi di atas. Leah. Di atas, Jordan menyuruh Leah untuk membuka jendela dan membuang sandalnya seakan Leah lompat dari jendela. Sementara Leah sembunyi di bawah kolong. Pria itu mengira Leah lompat dari jendela, tetapi tiba-tiba telepon Leah terputus dengan Jordan. Jordan yang panik takut Leah kenapa-kenapa, Jordan menelpon Leah kembali. Tetapi sangat disayangkan, pria itu mendengar suara dering telepon dari atas. Leah sudah ditangkap dengan pria itu, dan pria itu bicara dengan Jordan. Jordan menyuruhnya untuk melepaskan Leah, tetapi pria itu mengatakan ini sudah terjadi, dan telepon itu pun terputus. It's already done. Jordan merasa bersalah karena Jordan menelpon balik Leah yang menyebabkan Leah jadi ketahuan. Keesokan harinya, Jordan kembali bekerja, tetapi dia masih teringat dengan penculikan Leah semalam. Tiba-tiba diberitakan telah ditemukan mayat. Leah Templeton tewas mengenaskan dan berita itu membuat Jordan semakin merasa bersalah. Dan ini adalah Paul, seorang polisi yang sekaligus menjabat sebagai kekasih Jordan. Paul datang untuk menenangkan kekasihnya. 6 bulan kemudian, karena trauma dalam menangani panggilan telepon, Jordan beralih menjadi pelatih untuk operator 911. Listen, hear all those little worker bees? Dan ini adalah Casey. Casey sedang belanja di mall bersama dengan temannya. Tanpa Casey sadari, Casey sedang diintai dengan seseorang. Saat makan siang belum selesai, teman Casey buru-buru pulang, dan Casey harus pulang sendirian. Rupanya, HP cepet temannya Casey tertinggal di meja makan. Saat Casey mengarah ke mobilnya, ada seorang pria yang hendak menabraknya, dan pria itu menculik Casey. Casey dibawa dengan pria itu dan dimasukkan ke bagasi. Di dalam bagasi, Casey tersadar. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP cepet itu. Casey kemudian menelpon 911. Saat menelpon 911, si petugas operator tampaknya tidak bisa menghandle kepanikan Casey. Di monitor tampak tidak ada info GPS karena Casey menelpon dengan handphone yang tanpa chip. Artinya, telepon Casey tidak bisa dilacak. 911 hanya tahu dari menara sinyal terdekat yang sampai ke HP cepet itu. Okay, Casey, calm down, okay? I don't know what to do. She's freaking out. What do I say to her? Karena panik, si petugas operator kemudian diambil alih oleh Jordan. Jordan yang masih trauma akan kejadian 6 bulan yang lalu berusaha melawan traumanya. We are gonna find you, okay, honey? Jordan kemudian meminta Casey untuk tenang dan menyebutkan ciri-ciri orang yang telah menculiknya. Jordan meminta Casey untuk melihat lampusan belakang dan menyuruh Casey untuk membobolnya. Sementara si penculik menghidupkan musik dengan volume yang besar. Casey? How you doing, sweetheart? Not coming out. Casey, try the other leg. Try the other one. Casey melihat keluar, dan itu adalah jalan tanpa hambatan. Jordan menyuruh Casey melambaikan tangan, dengan maksud pengendara lain bisa melihat Casey dan menelpon 911. Rencana Jordan berjalan mulus.
Ada seorang pengendara yang menelpon 911 melaporkan tangan melambai dari dalam bagasi. Setelah ditelusuri plat mobil penculik, rupanya mobil itu adalah mobil curian atau plat mobilnya sudah diganti. Sementara si pengendara yang menelpon 911 menyapa si penculik. Si penculik pun langsung putar arah. Tetapi 911 tahu kemana arahnya mobil penculik dari pengendara itu dan menyuruh polisi ke arah yang sama. Jordan kemudian menyuruh Casey untuk melihat apa saja yang ada dalam bagasi yang bisa membantunya. Di dalam bagasi ada alat bangunan dan juga ada cat. Jordan menyuruh Casey menuangkan cat itu ke jalan melalui lubang lampu sen belakang, meninggalkan jejak. Dan tiba saatnya di lampu merah. Si penculik masih mendengarkan musik dengan volume yang besar. Saat di lampu merah ada bapak pengendara yang menyapa si penculik. Bapak itu mengatakan ada cat yang tumpah dari dalam bagasi. Like paint coming out of your trunk. Salahnya Casey, dia tidak melambaikan tangan. Si penculik pun langsung tancap gas dan berhenti di tempat yang sepi. Karena melihat tingkah Casey, si penculik mengambil obat bius. Tiba-tiba si bapak pengendara yang di lampu merah tadi datang. Sementara Casey ditodong pipinya menggunakan obeng. Karena merasa curiga, si bapak pengendara itu masuk ke mobil dan menelpon 911. Tetapi sayang, si penculik gercep banget menghantam bapak tua itu. 911. Ternyata obat bius yang mau diberikan ke Casey, botol obat biusnya pecah. Saat polisi menemukan mobil penculik, penculik itu sudah pergi menggunakan mobil bapak tua yang dihantam tadi. Paul, kekasih Jordan, tidak menemukan sidik jari di mobil penculik itu. Tetapi Paul melihat botol obat bius yang pecah dan mencari sidik jari pelaku melalui pecahan botol itu. Sementara Casey masih menelpon Jordan. Tiba-tiba si bapak tua sadarkan diri dan bapak tua itu teriak meminta tolong, dan itu membuat si penculik darah tinggi dan membunuh bapak tua itu. Casey masih menelpon Jordan. Jordan menyuruh Casey untuk melihat dompet si bapak tua itu, sehingga Jordan bisa mendapatkan identitas bapak itu dan mobilnya. Penculik itu kemudian berhenti di pom bensin. Casey pun merasa kalau dia sedang berada di pom bensin. Tiba-tiba Casey melihat ada celah yang mengarah ke bangku depan. Casey membuka celah itu dan meminta tolong. Saat bapak itu mau menolong Casey, si penculik membakar bapak itu. Kembali ke Paul. Paul sedang mencari sidik jari si penculik dari pecahan botol obat bius dan ditemukan nama Michael. Tak menunggu waktu lama, alamat rumah Michael didatangi polisi. Hey, where's your husband right now? He's working. Where does he work? He's downtown Brent Vista. Di rumah Michael, Paul melihat foto seorang wanita yang sudah meninggal dan foto wanita itu sekilas mirip dengan Casey. Keterangan dari foto wanita itu adalah my sister. Sementara Casey dibawa ke sebuah tempat. Saat menggendong Casey, Michael tahu kalau Casey menelpon 911 selama ini. Jordan menyuruh Michael untuk melepaskan Casey karena polisi sekarang sudah tahu dengan identitas Michael. Michael. Who is this? Tetapi Michael mengatakan ini sudah terjadi. Already done. Seketika Jordan teringat dengan kasus pembunuhan Leah Templeton 6 bulan yang lalu. Jordan mengatakan ke atasannya kalau Michael adalah orang yang sama yang menculik dan membunuh Leah Templeton. Michael Foster is the same man that killed Leah Templeton. Telepon Casey sudah terputus, tetapi sinyal terakhir berasal dari menara tower Santa Clarita Hills. Saat berada di rumah Michael, Paul melihat foto Michael bersama dengan kakaknya yang sudah meninggal.
Paul kemudian bertanya dengan istri Michael di mana alamat rumah yang ada di foto itu. Saat dicari, rupanya alamat rumah itu berada di Santa Clarita Hills. Alamat yang sama saat telepon Casey terputus. 65 Oak Creek Lane in the Santa Clarita Hills. Malam harinya, alamat rumah itu didatangi polisi. Tetapi sayangnya tidak ditemukan Michael ataupun jejaknya di rumah itu. Sementara Casey berada di basement yang tersembunyi dari rumah yang digerebek polisi. Psikopat Michael mau mengambil rambut Casey karena kakak Michael meninggal karena penyakit kanker yang membuat kakaknya mengalami kebotakan. Sementara Jordan masih memikirkan tentang Casey. Jordan memutar ulang rekaman saat Michael mengambil telepon Casey. Di rekaman itu terdengar suara yang samar-samar, yaitu suara yang seperti suara lonceng. Jordan kemudian menelpon Paul, tetapi Paul belum mendapatkan petunjuk. Karena hati bawaannya tidak tenang, Jordan pergi ke Santa Clarita Hills, tempat alamat rumah itu. Sesampainya di lokasi, Jordan melihat album foto Michael bersama dengan kakaknya. Saat Jordan keluar rumah, Jordan mendengar suara lonceng, suara yang sama sebelum telepon Casey terputus. Jordan mengarah ke suara itu dan ada bangkai HP cepat yang dipakai Casey. Rupanya di situ adalah tempat pintu masuk basement, tempat Michael melancarkan aksinya. Saat Jordan berada di basement, Paul sudah menemukan mobil yang dipakai Michael. Michael akan mengambil rambut Casey. Saat rambut Casey sudah tidak bagus lagi, Michael akan mencari korban selanjutnya. Michael mulai memproses rambut Casey, tetapi tiba-tiba Jordan datang menggagalkan aksinya. Casey dan Jordan kemudian pergi dari basement, tetapi Michael masih mengejar mereka. Casey menusuk Michael dari belakang. Tak lama, Jordan menendang Michael masuk ke basement. Saat Jordan mau menelpon bantuan, tiba-tiba Casey mempunyai rencana sendiri untuk Michael. Casey dan Jordan mengikat mati Michael di basement. Tempat persembunyian Michael menjadi kuburannya sendiri. It's already done. Dan film ini pun selesai. Dengan alur cerita yang sederhana, film ini mampu membuat ketegangan sekaligus kegemasan. Ending filmnya pun bikin penasaran, gimana dengan nasib Michael? Ya walaupun udah pasti mati lah ya mungkin. Itulah tadi cerita dari film The Call tahun 2013. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.